10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita akan melihat tugas kelompok sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Yang pertama, siapkan satu lembar kertas HVS, penggaris, pensil, selasi ban, gunting, serta uang koin. Buatlah tabel berikut. Nah, tabel ini yang mau dibuat. Ketentuan tumpukan koin pada tiap-tiap kotak. Banyaknya koin pada kotak dengan baris X dan kolom Y adalah 2 pangkat X kali 2 pangkat Y. Contoh, pada baris ke-1 dan kolom kedua, banyak koin adalah 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi terdapat 8 koin. Maka banyak koin untuk tiap sel pada tabel, maksudnya tiap kotaknya ya. Maka di sini kita dapat melihat baris 1 kolom 1 sebanyak 4, baris 1 kolom 2 sebanyak 8, baris 1 kolom 3 sebanyak 16, baris 2 kolom 1 sebanyak 8, baris 2 kolom 2 sebanyak 16, baris 2 kolom 3 sebanyak 32, baris 3 kolom 1 sebanyak 16, baris 3 kolom 2 sebanyak 32, baris 3 kolom 3 sebanyak 64. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Berapa jumlah koin pada baris 3 dan kolom kedua? Kemudian pada baris dan kolom berapa terdapat koin sejumlah 32? Selanjutnya, pada baris dan kolom berapa terdapat koin paling banyak dan berapa banyaknya? Nah, sekarang untuk yang bagian A, berapa jumlah koin pada baris ketiga dan kolom kedua? Nah, jadi ditanya baris 3 kolom 2 ya. Baris 3 ini kolom 2-nya yaitu ini. Jadi di dalam baris 3 dan kolom kedua sebanyak 32 koin. Caranya adalah sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 8 kali 4 sama dengan 32. Pada baris dan kolom berapa terdapat koin sejumlah 32? Nah, sekarang kita lihat kembali tabelnya. Yang pertama di sini ya. Berarti ini pada posisi baris kedua kolom ketiga. Kemudian yang kedua ini pada posisi baris 3 kolom kedua. Bagian C, pada baris dan kolom berapa terdapat koin paling banyak dan berapa banyaknya. Nah, sekarang kita akan lihat tabelnya kembali. Dari tiap kotak ini, maka yang paling banyak adalah angka 64. Berarti pada posisi baris 3 kolom 3. Dan berdasarkan konsep yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya, jawablah pertanyaan berikut. Jika tabel yang kamu buat berukuran 5 kali 5, tentukan berapa banyak koin pada baris kelima dan kolom ketiga. Bagian B, berapa tinggi tumpukan koin pada baris kelima dan kolom kelima jika sebuah koin memiliki tebal 0,2 cm. Nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Sekarang yang bagian A, jika tabel yang kamu buat berukuran 5 kali 5,
Tentukan berapa banyak koin pada baris kelima dan kolom ketiga. Jadi konsepnya ya seperti tadi, yaitu 2 pangkat X kali 3 pangkat Y. Maka ini menjadi 2 pangkat 5. Pada baris kelima berarti 2 pangkat 5. Kolom ketiga berarti 2 pangkat 3. Kemudian dikalikan. Maka ini menjadi sama dengan 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3 sama dengan 32 kali 8. Sama dengan 256 koin. Kemudian yang bagian B, berapa tinggi tumpukan koin pada baris kelima dan kolom kelima jika sebuah koin memiliki tebal 0,2 cm. Nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Jumlah koinnya adalah 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5 ya, karena di baris kelima dan kolom kelima. Lalu ketebalan sebuah koin adalah 0,2 cm. Jadi ini menjadi sama dengan 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5 kali 0,2. Sama dengan 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5 kali 2 per 10. Jadi 0,2 ini diubah menjadi bentuk pecahannya adalah 2 per 10. Kemudian 2 dengan 10 disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kemudian ini menjadi 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5 kali 1/5. Yang selanjutnya menjadi 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5 kali 5 pangkat min 1. Jadi 1/5 itu diubah menjadi 5 pangkat min 1. Selanjutnya untuk basis 2-nya, karena basisnya sama, kemudian ini dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Maka selanjutnya sama dengan 2 pangkat 5 tambah 5 dikali 5 pangkat min 1 sama dengan 2 pangkat 10 kali 5 pangkat min 1 cm. Yang berikutnya, tumpukan koin yang dibawa kelompokmu. Jadi berapa banyak koin yang dibawa ke tiap kelompok yang harus ditumpukkan dan rekatkan dengan menggunakan selasiban. Kemudian hitunglah ketebalan tumpukan koin tersebut dengan menggunakan penggaris atau roll dalam satuan cm. Kemudian ubahlah dalam satuan milimeter. Lalu hitunglah ketebalan masing-masing koin dalam satuan milimeter. Nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Untuk kelompok cap kaki 5 di sini menghitungnya ketebalan dari 20 koin adalah 5 cm. Kemudian diubah menjadi 50 mm. Ketebalan dari tiap koin yaitu 50 per 20. 0 dengan 0-nya dimatikan, maka hasilnya 2 pangkat min 1 kali 5 mm. Maka ini jawabannya benar. Untuk kelompok KAM, ketebalan dari 20 koin adalah 3 cm. Kemudian diubah menjadi 30 mm. Ketebalan dari tiap koin, maka ini menjadi 30 per 20. 0 dengan 0 dimatikan. Selanjutnya menjadi 2 pangkat min 1 kali 3 mm. Jadi ini jawabannya benar. Untuk kelompok strong, ketebalan dari tiap koin 4,8 mm. Kemudian diubah menjadi bentuk pecahannya yaitu 48 per 10. Selanjutnya 48 dipecah menjadi 6 kali 8, 10 dipecah menjadi 2 kali 5, maka 6 kali 8 per 2 kali 5. Selanjutnya 2 dengan 6 dimatikan, disederhanakan, yaitu dibagi 2, 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Selanjutnya menjadi 24 per 5, kemudian diubah menjadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 pangkat min 1. Dan jawabannya adalah benar. Untuk kelompok DPR, ketebalan tiap koin 4,5 mm. Selanjutnya diubah menjadi 45 per 10. Kemudian 45 dipecah menjadi 15 kali 3, 10 dipecah menjadi 5 kali 2. Maka ini menjadi 15 kali 3 per 5 kali 2. Selanjutnya 5 dan 15 disederhanakan. 5 dibagi 5 hasilnya 1, 15 dibagi 5 hasilnya 3. Maka ini menjadi 9 per 2 sama dengan 9 kali 2 pangkat min 1. Kemudian menjadi 3 pangkat 2. 9 itu bisa
buat menjadi 3 pangkat 2 ya. Kali 2 pangkat minus 1, maka jawabannya benar. Kelompok Indomie, ketebalan 20 koin adalah 3 cm. Maka ketebalan tiap koin 3 cm per 20 sama dengan 30 mm. Nah, di sini terlihat 3 cm langsung dikonversi menjadi milimeternya, yaitu 30 mm per 20 sama dengan 1,5 mm. Kemudian 1,5 mm ini diubah menjadi bentuk pecahan, yaitu 15 per 10. Kemudian 15 dipecah menjadi 3 kali 5, 10 dipecah menjadi 2 kali 5. Maka menjadi sama dengan 3 kali 5 per 2 kali 5. Kemudian 5 dengan 5 dimatikan. Selanjutnya hasilnya adalah 3 kali 2 pangkat minus 1. Dan jawabannya benar. Kelompok KYS, tebal 1 koin 2 mm. Nah, di sini ketebalannya 1 koin 2 mm tidak diketahui asalnya dari mana. Karena kalau kita menghitung ketebalan 1 koin dengan penggaris, ini palingan ya sekitar 0,1 sekian cm. Jadi ini mungkin diambil datanya dari soal sebelumnya. Lalu baris berikutnya yang dituliskan adalah 9 kali 2 sama dengan 3 kali pangkat 2 kali 2. Jadi dari sini datanya ya pasti salah, karena harusnya langkahnya yaitu menghitung ketebalan keseluruhan, kemudian menghitung ketebalan tiap koin dan nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Selanjutnya untuk kelompok VOC yang dituliskan 30 koin sama dengan 0,2 kali 30. Nah, 0,2 nya ini dari mana? Kemungkinan diambil dari data soal sebelumnya, karena kalau suatu koin diukur dengan dengan penggaris ya, itu nggak sampai 0,2 mil, nggak sampai 0,2, itu cuma 0,1 sekian. Kemudian ini diubah menjadi 6 kali 0,2 kali 30 menjadi 6 cm diubah ke milimeter, 6 kali 10 60 mm, kemudian diubah menjadi perpangkatannya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Jadi kalau begini ya berarti yang dihitungnya adalah ketebalan 30 koin, sedangkan yang diminta adalah tiap koinnya ketebalannya berapa. Jadi ini juga salah. Harusnya langkahnya yaitu menghitung ketebalan keseluruhan, kemudian menghitung ketebalan tiap koin dan nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada pembahasan tugas kelompok selanjutnya.